Haleluya. Glory bagimu ya Tuhan. Terima kasih buat perjalanan sampai dengan hari ini. Tuhan itu panjang sabar buat setiap kami. Sementara melewati segala hal yang kami hadapi, kami semakin menyesuaikan diri dengan rancangan-Mu. Untuk itu kami perlu firman yang memberi kami pengertian, yang menuntun kami untuk sampai pada tujuan-Mu. Dan tentunya hanya firman juga yang selalu memperbaharui kekuatan setiap kami. Dan saat ini kami siap untuk dengar-dengaran. Kami siap untuk mengalami perubahan pikiran, mengalami hati yang dikuatkan, yang bisa seperasaan denganmu. Sehingga mata roh kami juga bisa melihat lebih jelas akan apa yang sesungguhnya Tuhan mau dari apa yang kami hadapi. Dan saat ini berbicaralah sekali lagi ya Tuhan. Firman yang berdaulat, firman yang mengubahkan, firman yang menerobos segala hal untuk sampai pada tujuan-Mu. Yang percaya mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, Shalom. Merdeka. Yeremia 29 ayat yang ke-11 mendahului pemberitaan Tuhan pada kesempatan ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ada mungkin banyak di antara kita yang menjadikan ayat ini menjadi favorit kita masing-masing. Karena memang bunyinya sangat menyenangkan. Slogannya sangat dahsyat. Namun mari kita masuk kepada sudut pandangnya Tuhan tentang perkara tersebut. Bahwa yang mengetahui sangat jelas, rancangan Tuhan adalah Tuhan sendiri. Dan rancangannya itu enggak pernah menyesuaikan dengan setiap kita. Kita yang harus menyesuaikan diri dengan apa yang Dia rancang. Nah, yang seringkali menjadi sebuah blunder dan perjalanan yang menjadi terhambat untuk sampai pada apa yang Tuhan tujukan adalah ketika kita mencoba memaksa rancangannya menyesuaikan dengan apa yang kita bisa, dengan apa yang kita mampu, dengan apa yang kita mau. The Shapely, itu judul sermon saya pada kesempatan ini. Shape adalah ukuran yang baik, bentuk yang indah. Ada banyak tokoh di dalam Alkitab yang kita bisa pelajari tentang bagaimana shapely terjadi dalam kehidupan mereka. Dan pada kesempatan ini kita mau belajar dari satu tokoh yang namanya Yusuf. Kejadian pasalnya yang ke-50, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21, saya akan bacakan buat kita sekalian. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu, mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu ini. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga.
Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Sebuah surat wasiat palsu yang sengaja dibuat karena ketakutan dari saudara-saudaranya. Karena saudara-saudaranya berpikir inilah waktunya untuk kita dibantai. Karena mungkin kemarin Yusuf menunda pembantaian atas hidup kita karena ayah masih hidup. Tapi sekarang setelah Yakub mati, mungkin ini saatnya untuk kita dibantai. Jadi mari gimana caranya kita berbuat sesuatu supaya Yusuf menghilangkan rencana itu. Sebetulnya Yusuf gak pernah punya rencana. Cuman memang orang-orang yang selalu parno adalah orang-orang yang jahat. Atau orang-orang yang suka melakukan apa yang jahat, biasanya mereka jadi paranoid. Sebelum saya bertobat, ketakutan saya sangat besar atas apa yang akan menimpa hidup anak-anak saya ketika mereka ada di tengah masyarakat. Saya sangat paranoid akan hal itu, karena membayangkan bagaimana kalau ada orang sejahat saya ada di sekitar hidup mereka. Hal yang sama terjadi pada pikiran saudara-saudara Yusuf. Apa yang terjadi atas kita, atas apa yang kita buat terhadap Yusuf pada masa dahulu. Orang biasanya paling nyesek ketika dia diperlakukan jahat oleh orang-orang terdekatnya yang harusnya melindungi dia. Yusuf adalah orang yang sudah begitu dahsyat di dalam pelatihan perasaan. Ya. Ada lagu dunia yang di dalam kalimatnya mengatakan terlatih patah hati. Ya. Wah, ini orang yang udah exercise-nya tingkat tinggi kalau bicara soal Yusuf. Ya. Dan dalam apa yang dia lewati, sampai akhirnya dia jadi siapa di Mesir, itu yang saya mau kita belajar pada kesempatan ini. Yang pertama, dari Kejadian pasalnya yang ke-37, ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-11, saya akan bacakan buat kita sekalian. Ini adalah awal cikal bakal dari kekacauan yang dialami oleh Yusuf. Namun sekaligus inilah juga perjalanan awal bagaimana dia mengalami shapely dari Tuhan. Pada suatu kali, bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Yusuf itu nggak bohong perihal mimpinya. Dia nggak bohong sama sekali. Mimpi yang dia ceritakan itu betul. Masalahnya, waktunya nggak tepat. Kamu ceritakan tentang pencapaianmu terhadap orang yang nggak suka sama kamu, itu racun banget. Ya. Nah parahnya, pada saat itu memang Yusuf ini masih nggak peka. Orang kalau nggak peka, biasanya dia pekok. Ya. Pekok itu bahasa Jawa artinya lu goblok punya lah. Ya. Nggak bisa baca situasi, nggak bisa menilai sebuah ambience dari hadirinkah itu, dari suasana
Saat itu kah? Dia nggak baca itu. Ya. Dia cerita dan dengan polosnya, setelah dia cerita, semua tuh nggak suka. Ya. Bahkan sudah ada respon di mana saudara-saudaranya ngomong, lu mau jadi raja atas kita semua. Ya. Lu mau berkuasa atas kami semua. Terus mereka benci karena mimpinya dan karena perkataan Yusuf. Ini bukan sekedar melihat dengan ekor mata loh. Ya. Ini bukan sekedar mimik muka, ini pernyataan langsung dari sebuah pertanyaan yang sebetulnya konfrontir. Ini bukan sekedar diem terus bikin muka nggak enak, enggak. Ini langsung ngomong secara verbal, cuman gobloknya dia nggak baca situasinya. Udah selesai begitu dia cerita lagi yang baru. Iya. Kali ini dia bilang ada bulan, ada bintang, ada bulan, ada matahari. Kalau begitu kan mau diterjemahkan berarti ada bapak, ada ibu. Ada 11 bintang, ada 11 saudara. Yang sujud menyembah. Ini lebih rusak lagi. Ya. Daripada digebukin pada momen yang terjadi, bapaknya langsung tegur dia. Ya. Lu mau bikin apa sih? Udah stop ya. Ini pokoknya diredam. Ya. Lebih parahnya lagi memang mimpi kedua ini dia lanjut. Karena itu jangan pernah bertindak sebelum kamu berdoa dan menguji segala sesuatu. Shapley itu harus melewati masa itu di mana kita ini harus jadikan respon negatif itu sebagai warning. Dengar ini hai usia produktif, apalagi kau yang ada di usia senior. Sikap yang perlu dibenahi dari setiap orang adalah mari jadikan respon negatif sebagai warning buat diri kita. Karena emang gak semua orang suka sama kamu. Dan yang lebih parahnya lagi kalau lu tambahin orang tambah gak suka sama kamu. Ini lebih parah lagi. Lakukan sesuatu yang baik dalam waktu yang tidak tepat, hasilnya tidak benar. Karena itu Tuhan ingin Anda dan saya berada dalam kondisi the right man in the right place. Nggak usah buka suara kalau nggak tepat waktunya. Nggak usah komentar kalau lo nggak ngerti. Karena betul, lidah bisa bikin kau hidup atau bisa buat kau mati. Itu tidak hanya berlaku tertulis begitu saja di firman Tuhan. Bahkan zamannya saya hidup di dunia hitam dulu. Lewat omongan lu bisa mati. Lewat omongan lu bisa banyak teman. Lewat omongan orang bisa makan lu dari belakang. Omongan. Karena itu yang pertama, mari bertindak dalam waktu yang tepat. Karena tidak semua waktu tepat untuk kamu bertindak dan berbicara. Lalu kemudian yang kedua, Kejadian 37 ayatnya yang keempat. Setelah dilihat saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Setiap orang tua tidak pernah punya niat memang untuk pilih kasih. Enggak pernah orang tua punya niat. Tapi setiap orang tua punya sejarah untuk setiap anaknya. Begitu ya? Mungkin dulu hampir mati ini waktu mau lahiran. Mungkin. Mungkin dulu dokter pernah vonis anak ini entah bagaimana. Nah itu menjadi sebuah catatan sendiri yang catatan itu membangun sesuatu sikap terhadap anak tersebut dari si orang tua. Itu alamiah. Ya. Namun yang jadi masalah adalah yang ngeliat di sekitarnya. Ya. Itu yang kemudian kan akan menilai. Yusuf ini lahir dari istri yang dicinta. Walaupun dari istri yang Yakub tidak cinta, produksinya 10 anak. Ya. Dari yang dia cinta ada 2. Ya. Saya lanjut lagi. Yusuf ini ditempatkan tanpa sengaja sebagai golden boys yang tidak pernah diberi tugas.
Lakukan pekerjaan akan membuat kamu jadi orang yang terlatih. Siapa di antaramu di sini sebagai anak nomor paling terakhir, biasanya kamu punya karunia disuruh-suruh. Ya. Tolong ambil remote, tolong ambil gelas, tolong bikin itu dulu. Lu yang bikin Indomie ya, tapi kakak yang makan paling banyak. Ya. Nggak apa-apa, orang yang biasa disuruh-suruh, dialah orang yang terlatih. Karena siapa yang bisa bertahan dalam kehidupan adalah mereka yang skillful. Nah, Anda nggak akan terlatih kalau nggak lakukan sesuatu. Dan memang ada orang-orang tertentu yang harus dibiasakan untuk menerima suruhan. Terima perintah, enggak apa-apa. Lakukan pekerjaan akan membuat kamu jadi orang yang terlatih. Kenapa dia harus masuki proses yang nggak enak? Karena memang ini orang nggak terlatih. Ingat saya katakan di awal, Tuhan nggak pernah menyesuaikan rancangannya terhadap kita. Tapi kita yang disesuaikan oleh Tuhan untuk sampai pada apa yang dia rancang. Tuhan nggak akan turunin standar rancangannya, nggak akan. Kita yang akan dinaikkan untuk bisa sampai pada standar rancangannya. Karena itu, ini orang mesti lewati proses itu. Ya. Saya lanjutkan di Kejadian 37, ayat 12 sampai 14. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Saud Yusuf, ya Bapa. Kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba. Dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Sikem adalah satu tempat yang Yakub pernah punya story di sana. Dan latar belakang ini membuat dia lumayan was-was kalau anak-anaknya berlama-lama di daerah yang namanya Sikem. Karena itu dia perintah Yusuf untuk melihat keadaan. Celakanya ketika Yusuf datang dengan petentengannya dan nanya kabar kepada saudara-saudaranya. Gimana brother? Lama banget. Diapain itu kambing domba? Bokap tunggu di rumah. Kamu tahu ketika Yusuf datang dengan jubah yang berbeda dari saudara-saudaranya. Ini adalah momen yang memang sudah ditunggu. Kamu anak laki-laki pernah nggak nungguin mau pukulin orang? Saya pernah punya momen itu. Gue udah tunggu nih orang. Pas momennya pas, kayaknya ini pas ini. Ya. Tinggal pilih aja mau dari mana nih kita sikat ini orang. Ya. Tinggal lihat aja. Ya, saya dulu kalau berantem, size-nya pas itu pasti lama. Tapi kalau size-nya lebih besar, maka harus 1-2 titik dia roboh. Kalau enggak habis gue. Ya. Dan itu saya tunggu biasanya lama, gue tunggu. Saya belajar banyak bela diri tapi saya tidak pernah pakai bela diri untuk berkelahi di jalanan dulu. Karena saya tahu itu omong kosong. Karena di jalanan gak penting yang namanya itu fair atau tidak fair. Yang penting siapa yang roboh duluan. Ya. Itu biasanya gue tunggu, gue incer dan ini momen yang pas. Ketika dia datang dengan jubah yang berbeda dia tanya, brother lama betul. Ya. Saudara-saudaranya bilang, ini dia pas ini. Gimana, lu stut yang mana nih? Gue pukul dagunya, lu sikat iga rusuknya ya. Oh, ini udah mulai kong kali kong, ini dia mau hantam dulu nih. Karena memang waktu dibilang 11 itu ada beberapa sejarah ahlinya mengatakan, waktu itu belum ada tuh si Benyamin itu. Ya. Jadi yang gebukin dia 10 nih. Dan betul, itu 10 sigap dipegang, digebukin, hancur, lempar ke sumur. Waktu masuk ke dalam sumur, mereka kelilingi sumur itu, lalu kemudian mereka makan di situ. Asik ya, sadis loh. Ya. Berita yang aneh-aneh itu kalau di Jabodetabek ini, ya, yang paling ngetop itu kota di mana saya tinggal, Depok. Ya,
Kayaknya Tangerang Selatan, Tangerang nggak terlalu banyak berita-berita bombastis, ya kan? Anda mau yang mana? Kolor hijau, Depok. Ya. Anak ibu-ibu, anak bapak suami istri baku bunuh, Depok. Ya. Depok itu berita-berita sadis, begal, Depok. Kuntilanak merah, Depok. Ya kan? Ajaib, saya ditaruh Tuhan tinggal di kota yang begitu ajaib. Ya. Dan kejadian ini terjadi di Sikem. Digebukin, masuk, kakak beradik semua makan di pinggir sumur, lalu kemudian mereka bersekongkol, mereka bilang, jangan tanggung kalau bikin dosa. Lebih baik kita tarik dia lagi naik ke atas, kita jual dia. Tapi kita buat alasan bagaimana dia mati. Karena itu bisa menjadi cerita buat ayah kita nanti. Ini orang diangkat naik, lalu kemudian saya percaya ya waktu Yusuf itu diangkat naik, itu pasti ada sukacita dalam hati dia. Yes, pertobatan terjadi di tempat ini. Ya. Abang-abang gue habis pukulin gue, mereka bertobat ini. Makanya gue dibawa naik ke atas. Enggak, waktu dibawa naik ke atas, dia digiring dan dia dijual. Dan harga Yusuf dijual adalah harga yang sama dengan harga Yesus dikhianati. Kursnya sama, equal, harga budak cacat. Ya. Proses itu dijalani bukan supaya sukses. Proses itu dijalani supaya Anda pantas. Karena kalau kau nggak pantas, nanti kau kelabakan ketika waktu Tuhan itu tiba. Berhasil adalah rancangannya yang hanya akan dialami oleh orang-orang yang terlatih. Ya. Kamu nggak akan sampai pada apa yang Tuhan rancang kalau kamu belum selesai dilatih. Makanya jangan bikin repot Tuhan untuk ngelatih kamu terlalu lama. Karena itu mari bertindak dari sebuah akhir. Gereja itu suka teriak-teriak soal visi ya. Kalau orang Kristen mau teriak soal visi, udah jelas. Visi Tuhan buat Anda dan saya, Yeremia 29 ayat 11, itu udah clear. Kita deal dengan itu. Itu yang Tuhan rancang. Makanya mari hidup ini start from end. Let's go start from finish. Finishnya itu yang Tuhan rancang itu loh. Kan kita udah ngerti, kita udah tahu, mari mulai dari sana. Orang-orang terlatih itu memudahkan Tuhan untuk memakai mereka yang menjalankan rencananya. Yang ketiga, dari Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya bacakan, saya coba beri summary-nya ya dari narasi ini. Setelah dijual, kemudian dibeli. Yang menang pembelian itu seorang jenderal namanya Potifar. Dan Yusuf bekerja untuk rumah tangga Potifar. Akhirnya dia terlatih untuk, anak ini rupanya enggak ini kok. Dia enggak pemalas, cuman enggak dilatih oleh bapaknya. Dan terbukti di Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan itu sertai Yusuf. Dia jadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Bahkan dia tidak tinggal di luar rumah tuannya, dia tinggal di dalam rumah tuannya. Bahkan setelah tuannya melihat bahwa segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yusuf itu hasilnya baik, dia boleh melayani tuannya langsung. Bahkan tuannya memberi kuasa atas rumah tangga dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Ya. Jadi Tuhan gak usah atur apa-apa lagi, Yusuf yang urus semuanya. Tapi masalahnya si Tuan punya istri ini agak kacau punya. Ya. Ini bininya Yusuf ini kalau di dunia Instagram namanya tante pemersatu bangsa. Ya. Ini kacau nih tante satu ini, bagatal punya. Ya. Tiap pagi dia ganggu itu Yusuf. Cup, Mimi cup. Ya. Ini kacau nih. Ya. Tiap hari dapat ganggu. Tiap hari. Ya, memang tante kacau. Ini bini jenderal paling kacau pada saat itu di Mesir. Ya. Sampai akhirnya
Gagal lah itu. Gagal. Yusuf bilang, semua Tuhan itu percayakan buat saya, kecuali nyonya nggak dipercayakan. Jadi saya nggak boleh sentuh. Sampai akhirnya nyonya itu mau perkosa, dia kacau betul loh. Yang lebih kacaunya lagi, ketika dilaporkan ke pengadilan, justru yang diserahkan adalah robekan dari bajunya Yusuf. Yang ada, yang robek bajunya itu pelaku. Korban bukan pelaku. Yang heran, hakim terima laporan itu. Kan harusnya yang robek bajunya korban, betul enggak? Coba Anda yang waras lah. Setuju enggak? Yang bajunya utuh harusnya si pelaku. Yang bajunya robek harusnya si korban. Benar? Tapi karena waktu itu di Mesir tidak ada pengacara orang Batak, Yusuf kalah. Ya. Coba ada itu, satu orang Batak aja, itu pasti banding itu. Ya. Nggak bisa. Ya. Masa robekan bajunya si pelaku, robekan korbannya dong. Ya. Tapi tetap kalah, masuk. Ya. Yusuf itu belajar dari masa lalu. Masa lalu itu setiap orang punya. Ya. Karena itu jangan lupakan masa lalu, tapi harusnya belajar dari masa lalu. Karena gini, integritas itu, ya coba dong tampilan multimedianya. Ya. Integritas itu adalah jati diri, di mana menentukan nilai kepribadian, bukan intelektual. Bukan intelektual. Kalau bahasa zaman sekarang disebut adab. Ya. Adab. Lu urusan sama yang tua sopan. Kalau jalan di depan orang yang lebih tua, Anda menundukkan badan Anda, itu adab. Ya. Tapi kau sopan di depan dan di belakang. Ya. Nah Yusuf ini, dia tetap kudus saat tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Dia bisa, itu sebetulnya peluang paling mantap itu. Sama tuannya dipercaya, sama istri tuan disukai, itu pas, mantap betul. Ya. Itu kalau dia mau mainkan, itu pas itu. Ya. Bahkan dia bisa robohkan kerajaan itu. Karena ini jenderal bintang 4 ini. Walaupun kita nggak tahu posisi pangkostrat atau panglima waktu itu, Potifar ini. Ya. Tapi yang jelas ini orang-orang di posisi strategis pada sebuah bangsa. Dia bisa masuk lebih dalam. Ya. Tapi Yusuf pilih untuk tetap kudus. Tetap berpihak pada Tuhan sekalipun gak ada orang yang perhatikan dia. Yusuf itu konsisten antara perkataan dan perbuatannya. Di Kejadian 39 ayat 20 sampai dengan 23, akhirnya Yusuf ditangkap. Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Dia bukan masuk di tempat penjahat, ini uniknya. Dia masuk di tahanan politik. Ya. Statusnya itu entah kenapa gitu bisa masuknya di situ. Ya. Nah, Yusuf dipenjarakan di sana, namun Alkitab mencatat tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Melimpahkan kasih setianya kepada Yusuf. Dan Tuhan itu buat Yusuf jadi kesayangan bagi kepala penjara. Sampai-sampai setelah jadi manajer asisten rumah tangga di rumah jenderal, berikutnya di dalam CV-nya, ya di CV-nya itu Yusuf itu menjadi, ini dia bukan sekedar jadi tamping sudah di penjara. Ini dia jadi asistennya, ya pengurus penjara. Segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ Yusuf yang ngurus semuanya. Kepala penjara enggak lagi mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Ya, jadi kalau itu dimasukkan ke masa kini ya pokoknya yang ada di dalam penjara mau coba kolik hall keluar ya harus lewat Yusuf. Kalau ada yang hari itu pengen makan nasi padang yang harus titipnya ke Yusuf. Ya. Pernah kunjungan penjara belum? Ya, kalau pernah pelayanan kunjungan penjara, saya bilang berkunjung ya, bukan bermalam. Ya. Kalau saya nggak pernah bermalam di situ, ya berkunjung ya sering kali untuk pelayanan.
Itu memang ada special case yang bisa diberikan. Ya. Dan segala urusan-urusan disebut special case tadi, kepala penjara percayakan kepada Yusuf. Dan Tuhan menyertai apa yang dibuatnya berhasil. Diulang lagi di narasi kisahnya. Gini loh, bicara soal integritas, itu sebetulnya harganya seseorang. Ya. Di mana kita ini tetap rajin ketika nggak ada yang perhatikan. Karena ada Tuhan yang memperhatikan Anda dan saya di tempat yang tersembunyi, amin. Dan Tuhan itu sangat tertarik bukan dengan pencapaian kita. Tuhan itu tertarik terhadap integritas kita. Karena integritas adalah ukuran identitas diri. Itu size-nya seseorang punya capability dari Tuhan itu ukurannya adalah integritas. Yang keempat tentang promosi. Pasti banyak di antara kita yang tidak lagi surprise dengan istilah promosi dari Tuhan. Ya, biasalah. Ya, di Kejadian 40 ayat 9 sampai 14. Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Jadi adalah masuk tahanan yang adalah juru minuman. Dia cerita tentang apa yang dia mimpikan. Nah, lalu kemudian Yusuf itu menerjemahkan mimpi itu. Jangan pernah trauma. Saya katakan tadi di awal, masa lalu kamu harus belajar dari itu. Yusuf enggak trauma. Kalau Yusuf trauma, ketika orang ini cerita, saya punya mimpi brother. Itu Yusuf bisa bilang, dia bisa tutup dia punya telinga. Dia bilang, jangan cerita mimpi karena gara-gara mimpi gue digebukin. Stop, gue gak mau digebukin lagi. Jangan cerita soal mimpi. Ya. Jangan percaya kalau ada orang bilang mengasihi dan lupakan. Itu omong kosong. Mengampuni dan melupakan lebih omong kosong lagi. Karena lupa hanya miliknya orang-orang yang kena benturan keras di bagian kepala sehingga dia amnesia. Ya. Kalau kau mau pulih dari trauma itu keputusanmu. Kau harus mengampuni dan mengasihi kembali. Karena Tuhan gak pernah punya tugas buat Anda dan saya untuk ngubah orang. Gak ada agenda Tuhan untuk itu. Kau stres kalau mau lakukan itu. Saya udah bantu, saya udah tolong, saya tolong lagi berkali-kali. Kenapa rupanya kalau kau tolong berkali-kali, bosan kau? Sementara Tuhan pun tidak bosan terhadapmu. Ya saya pikir kalau udah ditolong berkali-kali begini dia berubah. Apa urusanmu dengan orang lain berubah? Itu urusan dia dengan Tuhan, bukan urusan kau. Kita ini hidup kita ini jadi traffic, mengalami karakter Kristus, jadi mandek kita. Gak sampai kepada keberadaan Kristus itu terjadi dalam hidup kita. Gara-gara kita ini berhenti. Berhenti untuk berubah karena lagi nunggu orang lain berubah. Terus kemudian kita timbang itu. Ya kalau gua sama dia mah parahan dia. Ya, dia lebih rusak loh. Ah kalau gua mah gak pelit, gua cuma hitung-hitungan aja. Pelit mah dia. Coba aja lo minta dosanya dikit, gak dikasih deh. Ya. Dia beres loh dari trauma. Dia bantu ini orang, dia terjemahin mimpi. Sampai akhirnya ini orang keluar, dan ketika mau keluar, nah di sini ada masalah. Yusuf bilang ke orang ini gini, ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Firaun dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Ada janji di situ yang tahun 80-an orang biasa dengar istilah janji bui. Pernah dengar gak? Ya, generasi Z Anda gak pernah dengar deh. Milenial gak pernah dengar, janji bui. Janji bui itu sebetulnya artinya penjara. Jadi sesama tahanan, nanti kalau yang satu mau keluar, nanti mereka bikin janji tuh. Ntar kalau di luar gini ya, yoi itu janji bui. Setelah dia keluar dia lupa tuh orang. Ya, mukanya pun dia lupa. Itu namanya janji bui. Ya, dan ini terjadi. Yusuf bilang,
Ntar kalau udah balik kerja lagi, jangan lupa gue. Karena si juru minuman ini punya teman satu lagi. Dua-duanya ceritain mimpi. Yang satu cerita, yang satu cerita. Yang satu diterjemahin, yang satu diterjemahin. Cuman yang satu diterjemahin, Yusuf bilang, lu mati di habis ini nih. Dan mati bener nih orang. Yang satu lagi bebas, bebas bener. Ya. Dan Yusuf bilang, ntar jangan lupa ya. Gini, memiliki banyak relasi itu baik. Itu baik. Ya. Jejaring, networking. Tapi catat baik ya, manusia itu hatinya bisa berubah kapan saja. Kapan aja bisa berubah. Makanya lu jangan bangga dulu kalau ada posting lu punya Instagram foto sama pejabat, foto sama artis, ya kebetulan pas ketemu mungkin lagi mau check in pesawat ya kan, antrian di belakang lu, vokalis band ya kan, foto lu, foto. Dia tuh sebetulnya juga setengah hati sama lu. Ya. Serius, dia males juga gitu. Ya, saya ada beberapa kali di bandara ketemu artis ya, lihat-lihatan aja. Ya. Malah satu kali kalau kamu yang punya IG saya, kamu bisa searching, saya pernah foto dengan tukang kue ape. Karena gue udah males foto sama pejabat, jadi gue mending foto sama tukang kue ape. Dan di dalam caption saya menjelaskan sejarah tentang kue ape. Ya. Lu tahu nggak kue ape? Yang temennya dia namanya kue cubit. Ya. Tahu kan? Iya gitu. Cuman si ape ini kadang suka diterjemahkan yang berbeda. Gue nggak boleh ngomong di mimbar namanya. Ya kan? Yang satu kue ape, bener ya kan ya? Yang satu kue cubit ya kan? Yang si kue ape ini suka punya terjemahan lain. Jadi kalau beli ini dan itu berarti beli itu yang dicubit kan begitu kan? Ya. Lu terjemahin sendiri deh gitu ya. Hanya Tuhan yang unconditional love terhadap kamu. Manusia enggak. Karena itu lanjutkan saja apa yang Tuhan sudah mulai dari hidup kamu. Yang paling penting adalah be prepare untuk Tuhan promosi. Karena promosi dari Tuhan itu cuma diberikan kepada mereka yang siap. Kalau Tuhan yang ngangkat, enggak ada yang bisa rendahkan. Mau sekuat apa juga tuh lawan manusia enggak kuat. Karena memang yang kelima, Tuhan itu meninggikan tepat waktu. Setelah ngomong, terjadi janji bui, 2 tahun kemudian kejadian. Kejadian 41 ayat yang pertama, setelah lewat 2 tahun lamanya bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Dari mimpi ini dia panggil para penterjemah mimpi dan tidak ada yang berhasil menerjemahkan. 2 tahun setelah orang itu keluar, sabar. Nantikan Tuhan, jangan sampai kamu tergantikan oleh orang lain. Paling nyesek loh, ketika rancangannya dia udah diberikan kepada kita dan kita sedang dipersiapkan lalu kita mundur. Itu namanya replacement. Percaya deh, rancangan Tuhan gak pernah gagal. Amin. Tapi kamu juga harus percaya, kalau lu kelamaan, Tuhan ganti yang lain. Tuhan ganti yang lain. Buat kamu anak-anak muda denger ini, ketika kamu sering kali dijadwalkan untuk melayani, jangan pernah keluar dari mulut lu bilang, gua lagi, gua mulu, gua lagi. Emang jemaat gak bosen? Jangan sombong lu. Jangan belagu. Lu yang perlu Tuhan, bukan Tuhan yang perlu kamu. Ya, Anda yang terlibat dalam melayani di sini, mau yang ada di area di depan, mau apa yang tidak kelihatan di dalam manajemen gereja, gue lagi, gue mulu, emang gak ada yang lain? Oh banyak yang lain, banyak. Jangan sampai Tuhan bikin itu, habis lu. Ya. Saya punya emoticon picture di WA saya, waktu filmnya The Raid 2 kalau gak salah. Ya. Ketika di tangga sebelum ditembak penjahatnya, terus kemudian pegang-pegangan kerah gitu. Itu ada kalimat bilang, apa tuh? Karir lu habis, ya kan? Itu istilahnya gitu ya. Karir lu habis. Ya. Makanya sabar dan nantikan Tuhan.
Nantikan Tuhan itu bukan nunggu. Nantikan Tuhan itu kamu tetap terikat dengan Tuhan. Sekalipun ada keadaan, situasi yang pengen bikin kamu tuh ngelepas ikatan kamu dengan Tuhan. Itu sabar namanya. Kejadian 41 ayat 8 sampai 14. Setelah semua yang dipanggil disebut sebagai orang berilmu di Mesir, Firaun itu ceritakan mimpinya kepada mereka, tapi enggak ada satupun yang bisa mengartikan. Akhirnya kepala juru minuman itu berkata kepada Firaun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dulu. Dia bilang, dulu waktu di penjara ada orang yang terjemahin mimpi saya. Di sana seorang muda Ibrani. Dia begini-begini ceritakan mimpi dan dia bisa terjemahkan. Sampai akhirnya Firaun menyuruh untuk memanggil Yusuf. Yusuf dipanggil, enggak langsung menghadap. Makeover dulu. Orang Mesir nggak ada yang gondrong bro. Begini ciri-cirinya. Semua bulu dapat cukur. Ya, itu dia harus bersihkan dulu dirinya. Komedo diangkat dulu. Nggak boleh kotor ketemu dengan raja. Setelah makeover baru dia dipertemukan. Tuhan itu selalu menyelesaikan pekerjaan tangannya. Nggak ada sesuatu pun yang dari Tuhan yang gagal. Walaupun kamu bilang ini is very too late, tidak ada yang terlambat. Bahkan sekalipun kamu terlambat untuk mengertinya, Tuhan gak pernah terlambat selama lu masih napas masih mungkin. Ya. Tuhan gak pernah gagal untuk hal itu. Karena itu jangan menggagalkan dirimu. Karena Allah itu bertanggung jawab menyelesaikan apa yang sudah dia mulai. Kejadian pasalnya yang ke-41 ayat 37 sampai 44. Setelah diterjemahkan, dijabarkan semuanya. Kemudian Firaun bilang, karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku. Keren. Dari cuman urusan rumahnya jenderal, sekarang jadi urusannya istana. Firaun berkata, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kemudian Firaun cabut cincinnya, dipakaikan kepada Yusuf, pakaian daripada kain halus dan yang digantungkan kalung emas pada lehernya. Tiba-tiba dia tampil hip hop kayak rapper ya kan. Di sini kalung besar, dikasih pakai cincin, yo man ya kan. Lalu kemudian dikasih kereta, ya ini kalau mungkin hammer tapi yang long, sasis ya. Dikasih pakai lalu kemudian disuruh dibawa keliling Mesir dan diperintah oleh Firaun setiap kali kereta daripada Yusuf lewat, tidak ada yang boleh menegakkan tubuhnya, semua harus memberi hormat, termasuk Tante Poti. Ya, harus kasih hormat. Ya. Kita ini adalah pelaksana dari rencananya Tuhan. Tuhan gak tertarik dengan yang di luar yang tidak ada rohnya. Dia tertarik buat Anda dan saya. Waktunya pasti datang. Ya. Sampai akhirnya di Kejadian 47 ayat 12. Sampai satu hari dia memelihara sanak saudaranya menurut jumlah anak-anak mereka. Ini keren sih. Hari promosi yang dari Tuhan itu nggak pernah berlambat. Dan Tuhan itu meninggikan kita itu tepat waktu. Ya. Karena itu iman kepada Kristus itu adalah authorized di mana Anda dan saya ditahbiskan, dimeteraikan untuk jadi berkat. Karenanya kita inilah orang-orang yang dipakai untuk jadi restu Tuhan. Itu yang Tuhan mau sebetulnya. Kamu ada, ya dia di situ. Kamu do something, ya lewat kamu dia akan do something. Dan inilah produk dari Shapley dalam kehidupan Yusuf. Dan kiranya produk ini terjadi dalam hidupmu, dalam hidupku. Harusnya ini bagian dari panggilan Anda dan saya. Dia merebut dan menguasai kota secara tidak langsung. Yusuf punya influence seperti penguasa pertama di Mesir.
Mari katakan bersama dengan saya, influence. IG adalah gambaran dari apa yang Tuhan mau kerjakan loh dalam hidup Anda. Makanya ada yang namanya followers. Benar gak? Tuhan pengen banyak orang ngikutin kamu ngikutin Tuhan. Itu pengaruh namanya. Yang kalau nggak ada lo nggak rame gitu loh. Ya. Semua ngumpul, kamu ditunggu. Mau bikin apa, keputusan kamu ditunggu. Ya. Itu influence. Lu bikin apa, orang ikut. Lu bikin apa. Ya. Saya nggak tahu siapa pertama yang merancang untuk WL, pemain musik, singer, hari ini pakai ikat kepala. Tapi orang itulah yang punya influence. Untung nggak ada bambu runcing hari ini. Ya. Kalau ada gue ngeri juga, ngeri-ngeri sedap, gue naik ke mimbar ya. Nah. Bahkan yang menarik, tulang Yusuf itu ditaruh ke dalam peti, dipelihara sampai ratusan tahun. Tulangnya. Ya. Dan tulangnya Yusuf ini sampai digotong-gotong keluar. Itu dijadikan pengingat perjanjian Allah. Kita ini semua sebetulnya berfungsi begitu di dalam Kristus. Anda jadi pengingat perjanjian Allah. Makanya di mana kamu kerja, Tuhan jadi blessing tempat kerja itu karena kamu ada di situ, gitu loh. Jadi pengingat perjanjian Allah. Dan Yusuf ini punya spesialisasi, produk dari dia disepli Tuhan. Ya. Gak ada yang bisa terjemahkan mimpi sekaligus strategi. Ya. Yang lain dukun-dukun di Mesir, sok-sokan aja mau terjemahin. Strateginya dia gak punya. Ya. Yusuf spesialisasi dari situ. Dan dia juga jadi brothers keepers. Untuk itu Anda dan saya disepli Tuhan. Untuk kita bisa jaga satu dengan yang lain. Gereja secara organisasi adalah support system. Kita hari Minggu melakukan pertemuan ibadah. Ini bagian dari support system Bait Allah. Ada komsel, itu bagian dari support system. Di mana ini digunakan untuk kita bisa bersekutu dan saling menguatkan. Bukan sekedar kumpul. Inilah yang membedakan siapa penyembah berhala dan siapa penyembah Allah yang hidup. Penyembah berhala akan datang hari Minggu di dalam ibadah supaya sepanjang minggu dia diberkati. Penyembah Allah yang hidup datang karena dia sudah diberkati. Bukan supaya dia diberkati. Ini beda. Ya. Karena itu hal ini memang udah hilang lama. Tahukah Anda berapa lama setelah Yusuf mati sampai Musa harus bawa orang Israel keluar dari Mesir? 400 tahun. 400 tahun. Gara-gara Yusuf jadi penguasa kedua, sepertiga dari tanah Kanaan orang Ibrani hijrah ke Mesir. Hidup dengan tenang di sana. Anda jangan pikir budak itu diperbudak ya. Enggak gitu gambarannya. Anda jangan kemakan film Hollywood, jangan. Ya. Dipecut gitu, enggak begitu. Itu mah company, zamannya Pitung. Ya. Itu beda konsep. Ya. Ini mereka kerja, cuman jadi warga kelas 2. Tapi ya dapat fasilitas. 400 tahun. Tulangnya masih disimpan sebagai pengingat perjanjian. 400 tahun mereka bisa hidup di situ, baru keluar. Ketika keluar tulangnya pun dibawa. Ada kemungkinan dari kejadian Yusuf inilah orang Batak belajar tentang yang namanya budaya mangokal holi. Pernah dengar? Ya. Karena dulu ketika kakeknya mati, dikuburkan terpisah mungkin dengan neneknya atau terpisah dari tempat kelahirannya. Setelah regenerasi sekian, punya dana untuk bikin adat, akhirnya dikerok lagi tuh tulangnya, dipindahkan, dijadikan tugu. Ya sebetulnya sih kata alasannya adalah menghormati orang tua sampai kesudahannya. Nggak apa-apa bikin aja, tapi pesan saya kalau mau sayang orang tua selagi hidup ya cuy. Ya. Jangan tunggu mati juga telat juga loh. Ya, pas lagi hidup. Itu yang Tuhan panggil buat Anda dan saya. Karena itu mari menyesuaikan diri dengan rancangannya. Karena rancangannya nggak pernah menyesuaikan diri dengan Anda. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman nggak pernah salah. Firman selalu benar. Firman nggak pernah gagal.
Firman itu berdaulat. Sekalipun apa yang kami lihat dalam kenyataan yang nggak mungkin, kebenaran nggak butuh bantuan kenyataan untuk merubah. Karena firman lagi-lagi berdaulat. Dan firman selalu berhasil. Firman mengerjakan apa yang Tuhan mau. Karenanya kalau kami mau mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami harus setuju dengan firman. Dan kami percaya ketika kebenaran ini disampaikan, ada kuasa dari firman itu yang bekerja. Di ruangan ini, mereka jemaat yang ada di dalam menyaksikan, mengikuti ibadah secara live, kesembuhan terjadi atasmu. Pemulihan berlangsung dalam hidupmu. Pemahaman-pemahamanmu dibukakan dan diberi pengertian yang diperbaharui. Dan kekuatanmu diperbaharui Tuhan. Hingga setiap kita boleh satu irama berjalan bersama dengan Tuhan sampai pada rancangannya digenapi. Yang percaya, mari bersama katakan amin. Yang di ruangan ini beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.